Gemparkan dunia, akhirnya Indonesia bawa pulang ratusan jet tempur siluman Rusia. Dunia kembali diguncang dengan kabar yang mengejutkan dari Asia Tenggara. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, akhirnya secara resmi membawa pulang ratusan jet tempur siluman buatan Rusia yang telah lama menjadi perbincangan hangat di dunia militer internasional. Saudara, kehadiran ratusan pesawat atau jet tempur dari Rusia yang diberikan oleh Rusia membuat dunia gempar. Pasalnya selama ini Indonesia selalu dilecehkan oleh negara-negara lain, dan saatnya Indonesia hadirkan pesawat tempur berkategori generasi 4 hingga generasi 5, dan ini merupakan pertanda bahwa langit Indonesia akan aman dijaga oleh penjaga-penjaga langit Nusantara. Itulah pesawat tempur Indonesia. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino mengabarkan tentang ratusan jet tempur yang diberikan oleh Rusia. Pesawat-pesawat tempur tersebut bukanlah pesawat tempur biasa, melainkan pesawat tempur canggih yang terkategori generasi 45 atau 4,5 dan generasi 5. Dan yang paling canggih adalah Sukhoi Su-57. Kini hadir di bandara-bandara yang merupakan salah satu benteng untuk mempertahankan langit Indonesia. Kehadiran ini sangat membanggakan bangsa Indonesia, dan termasuk ini merupakan kekuatan hubungan Indonesia dengan Rusia yang maha dahsyat, papat Prabowo. Akhirnya Indonesia bawa pulang ratusan jet tempur siluman Rusia. Dunia kembali diguncang dengan kabar yang mengejutkan dari Asia Tenggara. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, akhirnya secara resmi membawa pulang ratusan jet tempur siluman buatan Rusia yang telah lama menjadi perbincangan hangat di dunia militer internasional. Langkah besar ini menandai era baru dalam sejarah pertahanan Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa kekuatan udara Nusantara kini berada di level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Saudara, kehadiran ratusan pesawat tempur atau jet tempur dari Rusia ke Indonesia ini merupakan salah satu pertanda besar yang memiliki kekuatan udara yang maha dahsyat. Tentu ini merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan guna membentengi semua pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah janji Prabowo, bahwa Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia harus kita jaga kekayaannya agar jangan dicuri oleh orang lain. Dan para penjaga Nusantara saat ini sudah hadir, terutama penjaga langit. Demikian pula alutsista lainnya, termasuk kapal perang, juga kapal induk juga sudah ada. Demikian paparan Prabowo sembari mengingatkan bahwa Indonesia akan terus maju dan maju. Kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia sebenarnya bukan hal baru. Kedua negara telah lama menjalin hubungan strategis di berbagai bidang, terutama dalam sektor pertahanan. Namun kali ini, hubungan tersebut mencapai puncaknya dengan kesepakatan besar yang melibatkan pengiriman ratusan jet tempur siluman generasi terbaru. Jet-jet ini tidak hanya memperkuat TNI AU, tetapi juga mengubah peta kekuatan udara di kawasan Asia Pasifik secara drastis. Jet tempur siluman yang dibawa pulang Indonesia ini adalah hasil dari kerjasama teknologi tinggi antara dua negara. Beberapa di antaranya merupakan varian dari Su-57, Velon, pesawat tempur generasi kelima Rusia yang dirancang untuk menyaingi F-22 Raptor dan F-35 Lightning II milik Amerika Serikat. Pesawat ini memiliki kemampuan siluman yang luar biasa, dengan desain aerodinamis, bahan penyerap radar, dan sistem avionik canggih yang membuatnya nyaris tak terdeteksi oleh radar musuh. Kabar ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat militer dunia karena langkah Indonesia ini tergolong sangat berani. Negara yang selama ini dikenal dengan pendekatan pertahanan yang moderat, kini tampil sebagai kekuatan udara yang disegani. Saudara, kekuatan langit Indonesia atau kekuatan angkatan udara Indonesia saat ini sudah sama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan juga negara-negara belahan lainnya di Eropa. Hadirnya ratusan pesawat tempur ini tentu saja merupakan salah satu langkah yang sangat-sangat berani sebagaimana yang dipaparkan oleh sejumlah pengamat. Dan ini merupakan salah satu pertanda bahwa jayanya Indonesia sudah ada di depan mata. Bravo Indonesia, maju terus bangsaku.
Tidak hanya itu, jumlah jet tempur yang dibeli pun mencengangkan dunia. Ratusan unit dalam satu kontrak besar menjadikannya salah satu akuisisi militer terbesar di kawasan sejak akhir Perang Dingin. Rusia dikabarkan memberikan harga istimewa untuk Indonesia, bahkan sebagian dari kesepakatan disebut menggunakan skema tukar komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan nikel, sumber daya yang sangat dibutuhkan Rusia di tengah tekanan ekonomi global. Kesepakatan ini menjadi win-win solution bagi kedua negara. Rusia mendapatkan pasokan ekonomi stabil, sementara Indonesia memperoleh teknologi pertahanan tercanggih yang selama ini sulit diakses oleh negara-negara berkembang. Jet tempur siluman tersebut tidak hanya unggul dalam kecepatan dan kemampuan manuver, tetapi juga dilengkapi dengan radar AESA terbaru, sistem peperangan elektronik, dan rudal udara ke udara jarak jauh R-77M serta rudal hipersonik Kinzhal versi ringan. Dengan kemampuan ini, Indonesia kini mampu mengamankan wilayah udara dari ancaman apapun, termasuk potensi konflik di Laut Natuna Utara yang kerap menjadi sorotan internasional. Kedatangan ratusan jet tempur siluman Rusia ini juga menandai transformasi besar dalam struktur pertahanan Indonesia. Pemerintah dikabarkan telah menyiapkan 3 pangkalan udara utama untuk menampung dan mengoperasikan pesawat-pesawat tersebut, yakni di Halim Perdana Kusuma, Iswah Yudi Madiun, dan Biak di Papua. Ketiga lokasi ini dipilih strategis untuk menjangkau seluruh wilayah Nusantara, dari barat hingga timur, dan memberikan fleksibilitas operasional maksimum. Saudara, kesiapan jet tempur yang saat ini sudah mulai masuk ke tanah air dari tahapan ke tahapan hampir setiap pekan. Kita lihat tambahan puluhan pesawat tempur yang masuk ke berbagai bandara-bandara militer terutama di 3 kawasan yang telah disebutkan tersebut. Dan ini merupakan salah satu petanda bahwa Indonesia akan terus maju dan jaga di satu sisi potensi ekonomi global serta suhu politik global yang terus memanas ini. Tentu saja Indonesia akan terus kokoh dan mampu mempertahankan diri seiring dengan kekuatan berbagai macam alutsista. Para pilot TNI AU juga telah menjalani pelatihan intensif di Rusia selama beberapa bulan terakhir. Mereka tidak hanya belajar teknik menerbangkan jet siluman, tetapi juga memahami sistem senjata dan pemeliharaan tingkat tinggi. Bahkan, sejumlah teknisi dan insinyur Indonesia dikabarkan turut serta dalam program transfer teknologi, yang memungkinkan Indonesia ke depan mampu merakit dan memelihara sendiri jet-jet tempur canggih ini tanpa ketergantungan asing. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Kabar beredar bahwa dalam waktu dekat, sebagian komponen jet tempur generasi berikutnya akan mulai diproduksi di fasilitas PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Hal ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi industri aviasi Indonesia yang selama ini hanya berperan dalam pembuatan pesawat transport dan patroli maritim. Reaksi dunia terhadap langkah Indonesia ini sangat beragam. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya di Asia langsung memantau dengan ketat perkembangan ini. Beberapa analis barat menilai langkah Indonesia dapat menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan, mengingat sebelumnya hanya China dan Jepang yang memiliki armada jet siluman dalam jumlah signifikan. Dengan masuknya Indonesia ke jajaran negara pengguna jet tempur generasi kelima, posisi strategisnya dalam geopolitik regional meningkat drastis. Saudara, meningkatnya kekuatan militer Indonesia terutama alutsista udara ataupun jet tempur makin merajai di wilayah Asia ini. Bukan hanya China dan Jepang saja yang memiliki kekuatan besar, tetapi kini Indonesia merupakan salah satu penopang baru dan dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini sudah sejajar dengan negara-negara besar, terutama alutsista Dirgantara, karena munculnya ratusan pesawat tempur atau jet tempur ini merupakan kekuatan yang maha dahsyat yang tak boleh dimainkan lagi oleh negara-negara lain, karena Indonesia sekarang sudah memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Tak hanya dari sisi pertahanan, langkah ini juga memiliki makna politik yang besar. Indonesia kini menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada Barat. Keputusan untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Rusia di tengah tekanan global menegaskan sikap bebas aktif yang selama ini menjadi prinsip utama politik luar negeri Indonesia. Selain itu, para analis menilai bahwa keberadaan ratusan jet siluman Rusia di Indonesia akan meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan udara, terutama di kawasan rawan pelanggaran seperti Laut Natuna, Selat Malaka, dan perbatasan timur dengan Papua Nugini. Dengan kemampuan siluman, pesawat-pesawat ini dapat melakukan misi patroli tanpa terdeteksi, memberikan efek gentar kepada siapapun yang berniat mengusik wilayah Indonesia. Kabar ini juga mendapat sambutan hangat dari rakyat Indonesia. Banyak yang merasa bangga dan terharu melihat negara mereka kini disandingkan dengan kekuatan besar dunia. Di media sosial, tagar seperti tagar Indonesia Superpower dan tagar Garuda Siluman mendadak trending, menandakan semangat nasionalisme yang tinggi di kalangan masyarakat. Saudara, sejumlah pihak dan sejumlah pengamat militer terutama negara-negara Barat dan Eropa kini mulai bergidik bahkan ketar-ketir, termasuk negara tetangga Australia yang selama ini selalu menggertak-gertak Indonesia dalam hal dan tidak peduli mereka selalu melakukan melintasi perbatasan-perbatasan, bahkan mereka menantang Indonesia beberapa kali, terutama kita mengingat embargo persoalan Timur-Timur, dan saat ini kini kembali Indonesia mulai jaya, maju terus bangsaku, maju terus bangsaku.
Para pakar militer dalam negeri pun menyambut positif langkah ini. Mereka menilai bahwa investasi besar di sektor pertahanan udara adalah langkah tepat mengingat ancaman modern semakin kompleks. Dengan memiliki armada siluman, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi pertahanannya, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pihak manapun yang mencoba mengganggu stabilitas kawasan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dalam tahap berikutnya, Rusia juga akan mengirimkan paket dukungan tambahan berupa sistem radar jarak jauh dan rudal pertahanan udara S-500, yang akan melengkapi sistem pertahanan nasional secara menyeluruh. Dengan kombinasi jet siluman dan rudal pertahanan canggih ini, Indonesia akan memiliki kemampuan penuh untuk mempertahankan ruang udara nasional dari segala ancaman, termasuk serangan rudal balistik. Perubahan besar ini diyakini akan menginspirasi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mulai berinvestasi dalam teknologi pertahanan yang lebih maju. Namun, Indonesia tetap menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk memicu perlombaan senjata, melainkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Dalam pidato resminya, Presiden Indonesia menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah untuk menyerang, melainkan untuk mempertahankan. Ia menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan berkomitmen terhadap perdamaian dunia. Namun di sisi lain, Indonesia juga tidak akan tinggal diam jika kedaulatannya diusik. Kini, dengan armada jet tempur siluman Rusia yang siap tempur, Indonesia berada di posisi yang sangat kuat baik secara militer maupun diplomatik. Dunia melihat bahwa bangsa ini telah bertransformasi dari negara berkembang menjadi kekuatan regional yang disegani. Langkah besar ini menjadi simbol kebangkitan Indonesia di era baru. Era di mana Garuda benar-benar membentangkan sayapnya di langit dunia. Langit Nusantara kini dijaga oleh kekuatan baru. Jet-jet tempur siluman Rusia yang melesat di atas angkasa menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri dan teknologi mutakhir. Tidak ada lagi keraguan. Indonesia kini bukan hanya penonton, tetapi pemain utama di panggung pertahanan global. Saudara, dengan hadirnya ratusan jet-jet tempur yang akan mewarnai langit Indonesia serta menjaga langit Indonesia itu tentu saja merupakan salah satu langkah konkret yang gunanya untuk bagaimana mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga kekayaan alam Indonesia. Untuk itu saudara, demikian paparan opini Gino Television Indonesia. Semoga informasi yang kami berikan ini memberikan edukasi serta memberikan masukan kepada seluruh publik Indonesia bahwa Indonesia akan terus maju dan maju. Jagalah, jayalah Indonesiaku, majulah bangsaku.